Perkenalkan, nama saya Eka Nuraminatu Zuria, kelas 2 EB17 di jurusan Akuntansi. Nah, di sini saya akan membahas yang namanya pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon yang ada pada OJK. Nah, di sini yang akan saya presentasikan adalah yang pertama adalah fungsi dan tugas pokoknya, yang kedua adalah struktur organisasinya, yang ketiga adalah pelaku pasar modalnya, dan yang keempat adalah informasi pasar modalnya. Nah, yang pertama adalah fungsi dan tugas pokoknya. Nah, fungsinya itu adalah penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal, termasuk entitas utama konglomerasi keuangan. Nah, fungsinya juga itu dalam bidang pengawasan sektor pasar modal mempunyai beberapa tugas pokoknya, yaitu beberapanya adalah melaksanakan pengembangan, melaksanakan penyusunan, melaksanakan pengembangan, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Nah, berikutnya itu ada beberapa hal lagi, yang itu memberikan perintah tertulis, melaksanakan pengawasan, melaksanakan pengadilan kualitas, dan pelaksanaan protokol manajemen dan lainnya. Yang berikutnya adalah struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini seperti yang kalian lihat di bagannya itu. Nah, di situ ada kepala eksekutif yang terbagi beberapa cabang, lalu di deputi terbagi beberapa departemen lagi, dan di deputi komisioner pengawasan emiten itu juga terbagi beberapa departemen lagi. Nah, di pelaku pasar modal itu ada yang namanya perusahaan efek, emiten dan perusahaan publik, wakil perusahaan efek, lembaga dan profesi penunjang pasar, penyelenggaraan bursa karbon, pengelola investasi, dan pasar modal syariah. Nah, di perusahaan efek ini adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki otoritas jasa keuangan sebagai PEE atau PPE dan atau MI. Nah, di wakil perusahaan efek itu adalah orang yang memiliki izin otoritas jasa keuangan. Nah, di pengelola investasi itu ada di bagian investasinya adalah penambahan modal. Nah, pengelolaan investasinya itu adalah proses yang membantu perusahaan kebijakan dan tujuan sekaligus pengawasan dalam penanaman modal untuk memperoleh keuntungan. Nah, di pengelolaan investasi ini ada terbagi beberapa fungsi dan tanggung jawabnya, yaitu pada bagian manajer investasi, wakil manajer investasi, penasihat investasi, lalu agen penjual efek reksadana. Yang kelima itu ada wakil agen penjual efek reksadana, dan yang keenam ada bank kustodian. Nah, di emiten dan perusahaan publik itu di bagian emiten ini adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam pengaturan undang-undang yang berlaku. Nah, untuk perusahaan publik sendiri adalah perseroan yang sahamnya telah memiliki paling sedikit 300 pemegang saham yang memiliki modal setor paling sedikit 3 miliar atau suatu jumlah pemegang saham dan modal setor yang ditetapkan dengan pengaturan pemerintah. Nah, lalu di lembaga penunjang. Nah, lembaga penunjang juga adalah institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian pasar modal dan bertujuan dan berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Profesi penunjang juga adalah pihak-pihak yang telah terdaftar di otoritas jasa keuangan yang persyaratannya itu dan tata cara pendaftarannya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, di
ahli syariah pasar modal itu adalah orang perseroangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah atau badan usaha yang mengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah. Nah, di lembaga profesi ini ada lembaga penunjangnya, ada 4, yaitu wakil amanat, pemeringkat efek, bank kustodian, dan yang keempat itu biro administrasi efek. Nah, lalu di bagian profesi penunjang juga terbagi lagi 5, yaitu akuntan, notaris, profesi lain, lalu konsultan hukum dan penilai. Nah, di pasar modal syariah itu definisinya adalah pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU PM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, di sini penyelenggara bursa karbon juga ada 2, yaitu Komite Global adalah dalam penurunan emisi. Yang kedua, landasan hukumnya itu ada undang-undang, peraturan presiden, peraturan komentaris, dan lain-lain. Dan ini adalah penyelenggara bursa karbon. Dan di sini bisa kalian lihat dari 12 Januari 2023 itu ada undang-undang PPSK. Lalu di tahun 2023 yang pada tanggal 9 Juli, 2 Agustus, 9 September sampai 26 September 2023. Nah, di sini juga ada 4. Di bagian keempat ini ada ekosistem perdagangan perdagangan karbon. Nah, di perdagangan karbon ini pelaku-pelakunya itu seperti pelaku usaha, project developer, terus korporasi, terus institusi keuangan dan pemerintahan. Lalu di sini pasar primernya dan ada pasar sekundernya, yaitu di bursa karbon yang diawasi oleh OJK. Nah, penyelenggara bursa karbon itu berikutnya ada produk unit karbon dan lembaga terkait. Nah, di yang ketujuh ini adalah statistik pengguna jasa bursa karbon. Nah, penggunaannya itu dari akumulasi sini bisa kalian lihat. Di akumulasi ini 77%-nya ini adalah non emiten dan 15% ini adalah emiten. Dan di sini ada rinciannya. Lalu di sini ada berdasarkan klarifikasi emitennya. Nah, berikutnya adalah informasi pasar modal. Nah, itu juga dibagi 3, yaitu daftar perusahaan efek, daftar emiten dan perusahaan publik, dan terakhir itu daftar pelaku pasar modal Indonesia. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.